Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tentang pembuatan tepung ubi kayu tinggi protein. Produk tepung ubi kayu tinggi protein ini sendiri merupakan produk hasil pengembangan yang saya lakukan serta tim. Produknya atau produk yang kita kembangkan ini memiliki kelebihan bahwa produk tepung ubi kayunya memiliki kandungan protein yang tinggi sekitar 5-6%. Selain itu juga merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk olahan dari ubi kayu atau singkong. Kegiatan ini kami lakukan di Desa Margomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan atau memanfaatkan produk dari ubi kayu. Adapun tahapan proses pembuatan ubi kayu ini, tepung ubi kayu tinggi protein ini, yang pertama adalah sortasi ubi kayu. Jadi kita pilih ubi kayu yang berumur 9 bulan atau lebih. Jenisnya bisa kita gunakan baik ubi kayu industri atau ubi kayu dengan kandungan protein, dengan kandungan HCN yang tinggi, ataupun ubi kayu makan. Hanya disarankan karena ubi kayu industri ini biasanya harganya saat panen raya anjlok, kita sarankan terutama dibuat dari ubi kayu industri atau ubi kayu yang mengandung HCN yang tinggi. Jadi tahapan pertama adalah sortasi ubi kayu, kemudian pencucian, pengupasan dan pencucian, seperti yang nanti kita akan lihat di gambar atau video berikutnya. Nah, proses sortasi ini bertujuan untuk memisahkan ubi kayu yang misalnya busuk atau kurang baik, sedangkan proses pencucian dan pengupasan yang kita lakukan supaya kita dapatkan ubi kayu yang bersih dan siap diproses lebih lanjut. Adapun tahapan berikutnya setelah tahapan pencucian dan pengupasan tadi adalah proses pemarutan dan pengopresan. Berbeda dengan pembuatan tepung ubi kayu yang lain, ubi kayu modifikasi yang lain, tepung ubi kayu tinggi protein yang kita kembangkan ini, tahapannya adalah proses pemarutan. Dengan pemarutan ini agar ubi kayu menjadi berukuran kecil dibandingkan dengan kalau hanya dikawet atau dipotong. Kalau pemarutan dia akan lebih kecil. Proses selanjutnya perendaman dan fermentasi akan menjadi lebih mudah. Setelah diparut, proses selanjutnya adalah proses pengopresan untuk memisahkan antara ampas atau ombok dengan cairan patinya sendiri. Hal ini harus dilakukan karena proses fermentasi untuk memperoleh tepung ubi kayu tinggi protein ini pada dasarnya yang difermentasi itu adalah ampasnya atau omboknya, sedangkan acinya kita pisahkan dulu. Nanti di tahap berikutnya baru akan kita tambahkan kembali. Tahap berikutnya adalah proses perendaman ombok atau ampas tadi. Jadi setelah singkong kita parut, kita press, kita
kita pisahkan antara ampas atau onggok dengan cairan patinya, kemudian dilakukan perendaman onggok. Nah, perendaman ini dilakukan selama 4 jam. Tujuannya adalah untuk melarutkan, memisahkan terutama kandungan HCN, kandungan asam cyanida yang ada di dalam ubi kayu. Jadi proses perendamannya dilakukan 4 jam. Pada 2 jam pertama dilakukan penggantian air, jadi 2 kali airnya diganti. Jadi pertama, kemudian 2 jam berikutnya kita ganti lagi airnya kembali. Selama proses perendaman juga kita harapkan ada proses pengadukan agar senyawa HCN-nya bisa larut di air dan kita pisahkan. Kalau perendamannya kurang optimal, yang bisa terjadi adalah adanya atau timbulnya bau yang tidak kita inginkan. Nah, tahapan berikutnya setelah onggok itu kita rendam, kemudian kita press ulang lagi. Setelah rendam 4 jam kita press sampai cukup kering. Tahapan selanjutnya adalah penambahan ragi. Nah, ragi ini bisa digunakan dalam bentuk ragi yang dijual di pasaran, bisa merek Permipan, Mauripan, dan lain-lain, atau membuat sendiri juga bisa raginya. Jadi proses penambahan ragi ini dilakukan dengan jumlah sekitar 2%. Jadi kalau untuk 1 kilo onggok tadi ditambahkan ragi sekitar 20 gram. Setelah proses penambahan ragi, berikutnya adalah proses fermentasi. Proses fermentasinya sendiri dilakukan pada kondisi anaerob. Kita menggunakan untuk skala rumah tangga atau skala kecil, kita menggunakan toples atau bak plastik. Toples atau bak plastiknya kita bolongkan gitu ya, untuk memberikan udara, karena proses terjadi secara aerob. Fermentasinya dilakukan selama kurang lebih 3-4 hari. Jadi proses fermentasinya dilakukan selama 3-4 hari. Nah, tahapan berikutnya adalah proses setelah difermentasi selama 4 hari, proses pengeringan onggok dan pengeringan pati yang hasil pengopresan tadi. Nah, proses pengeringannya bisa kita lakukan menggunakan sinar matahari, menggunakan rak-rak penjemur. Nah, seperti kita lihat, pengeringan menggunakan rak-rak penjemur. Waktunya kurang lebih sekitar 2 hari. Kemudian pati tadi juga kita keringkan juga, tapi terpisah. Jadi onggok fermentasi kita keringkan sendiri, kemudian pati yang hasil pengopresan tadi kita keringkan sendiri. Nah, setelah tahap berikutnya, setelah onggoknya yang difermentasi tadi kering, setelah patinya juga kering, kemudian kita campurkan kembali. Jadi onggok yang difermentasi tadi kita campurkan dengan pati yang hasil pengopresan yang sudah kita keringkan tadi. Perbandingannya 1:4 atau 25%. Jadi artinya 1 kilo onggok fermentasi kita tambahkan kurang lebih 1/4 kilogram atau 250 kilogram tapioka atau aci atau pati yang telah kita keringkan. Setelah kita campurkan, tahap berikutnya adalah proses penumpungan. Penumpungan bisa menggunakan alat bismil yang seperti nanti bisa kita lihat bersama. Nah, dari hasil proses penumpungan ini selanjutnya kita mendapatkan tepung singkong tinggi protein. Nah, tepung singkong tinggi protein sendiri ini kita bisa olah menjadi aneka produk makanan. Yang kita contohkan nanti adalah produk kasapa stick, jadi produk modernisasi dari kelanting. Bedanya kalau kelanting dibuat dari ubi kayu segar, kalau ini kelantingnya kita buat dari tepung ubi kayu tinggi protein. Prosesnya seperti kita lihat, mencakup proses pencampuran. Jadi ada proses pencampuran. Selain tepung singkongnya sendiri, kita campurkan juga dengan bahan-bahan antara lain tepung tapioka, lagi kita tambahkan sekitar 30%. Kemudian kita tambahkan 20% yang berupa tepung ketan.
prosesnya bisa kita lihat bersama-sama di tayangan video ini. Nah, demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tayangan video mengenai tahapan proses pembuatan tepung singkong tinggi protein. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Jika dibutuhkan, bisa menghubungi saya di alamat berikut di bawah ini. Kemudian kalau ada hal-hal yang masih meragukan atau hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, saya siap. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.